mungkin Sobat Ipot belakangan ini seminggu atau 2 minggu terakhir nih familiar juga sama berita-berita yang belakangan sempat heboh juga nih. Ada binary option, terus ada robot trading, sama ada lagi penipuan grup Telegram. Nah, ini udah ada Mbak Prima nih yang bakal membagikan ilmunya dan insight-nya ke kita semua di siang hari ini. Halo Mbak. Hai Lucy, apa Hai, kabar? Selamat baik. siang. Suara Selamat aku kedengeran? siang. Kedengeran Mbak, kedengeran, aman. Nah, cakap. Ah, sip. Mbak, sebelum kita masuk nih ke obrolan kita, mungkin boleh ngobrol dulu nih. Memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Ipot semua. Mbak Prima ini siapa sih? Kayaknya ini bukan yang pertama ya kita Yes. berkolaborasi. Cuman kenalan-kenalan lagi deh, boleh. Kalian nggak kenal, maka nggak sayang katanya gitu. Kenalkan saya Prima, Sobat Ipot semuanya. Saya Business Manager dari MNC Asset Management. Most likely kerjaannya adalah maintaining relationship. Terus kita bekerja sama bareng sama mitra distribusi kita atau agen minjo reksadana APERT gitu ya disebutnya. Salah satunya yang dari dulu sampai sekarang nih kita bersuami istri, saya Indo Premier sama Ipot dari dulu banget, udah lama banget kita bekerja sama bareng gitu kan. Ya. Jadi it's always good to be here together. Gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak Prima yang udah nyempetin waktunya nih buat ngobrol bareng sama kita. Sama Oke Mbak. dong. Oke, nah tadi aku sempat bahas-bahas baru sedikit sih tentang berita-berita yang belakangan ini sebenarnya cukup sering ya. Benar, seru juga sih sebenarnya buat diikutin gitu, buat belajar lagi lah gitu kan ya. Terus ada satu kesimpulan yang memang aku dan kita mungkin ya bisa tarik kalau sebenarnya nggak semua investasi itu bisa aman ya Mbak ya. That's why kita jadiin kalimat itu sebagai judul kita di siang hari ini. Betul. Nah Mbak, yes, tapi mungkin ada beberapa Sobat Ipot yang udah join di siang hari ini tapi belum aware nih sama beberapa langsung isu. Lihat gitu ya. Karena ini isunya menarik banget loh. Kita akan membahas sesuatu yang menarik, yang kadang-kadang gue berpikir ya memang ada ya hari gini gitu loh. Iya. Ibaratnya anak muda sekarang gitu masih kena juga gitu ya kayak gini ya. Tapi ternyata banyak gitu. Yes. Betul. Iya sih, karena kayaknya kalau misalnya kita bahas tentang penipuan dan investasi bodong tuh yang nggak akan pernah tuntas dan nggak pernah habis sih. Karena korbannya banyak banget, hasil penipuannya juga gede banget gitu. Nah, itu loh yang gue juga habis pikir itu juga gitu loh. Mungkin teman-teman yang lagi nontonin kita berdua siang menuju sore hari ini, mungkin kalau misalnya udah ada yang pernah kena, boleh dong bagi-bagi pengalaman sharing ya gitu kan. Pernah kena atau pernah ditawarin gitu. At least pasti udah pernah ditawarin sih gitu kan. Mungkin sejudul-judulnya kita juga kan mau ngebahas mengenai nggak semua investasi itu adalah aman gitu kan. Cuman kan definisi investasinya itu sendiri, ya apa benar yang ditawarin sekarang selalu nawarinnya bilangnya ini investasi ya kan. Tapi apakah ini investasi atau bukan, belum tentu juga loh. Ya kan, mungkin kita refresh lah, mungkin ada 3 tuh yang tadi Lucio udah ceritain, ada 3 yang at least yang lagi happening banget, lagi fight banget di dunia per investasi bodongan gitu kan. Itu si binary options, terus ada robot trading gitu kan, forex robot trading, sama satu lagi yang grup-grup Telegram itu gitu. Kalau Lucia sendiri udah pernah at least ditawarin sama yang mana nih? Kalau gue 3-tiganya udah ditawarin. Oh udah. Iya gitu kan. Cuman kan karena mungkin kita kerjanya di financial industry gitu ya, yang tahu kayak gitu. Cuman yang nggak tahu kan pasti tergiur sih ya, karena nawarinnya juga nggak kayak orang nawarin permen gitu. Ini nawarinnya tuh yang nggak kaleng-kaleng gitu. Pasti akan tergiur sih menurutku ya kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau aku pernahnya sih lebih ke informasi kalau ada grup yang ternyata mengatasnamakan orang lain gitu Mbak. Jadi nggak pernah ditawarin, tapi
dapatlah beritanya Dapat info ya gitu, kan, dapat yang informasinya. ya, itu yang tentang grup-grup si Iya, Telegram iya, itu iya, ya kan, betul. atas nama iPod lah, atas nama Iya, MNC iya, Aset, terus iya, dipleset-plesetin dikit lah ya kan, iya. iya kayak gitu-gitu gitu. Dan isinya pasti ngajakin kita untuk naruh duit, terus apa namanya, nanti dapat fix return sekian gitu. Iya. Itu itu sih duitnya mungkin masih receh-receh ya, nggak gede-gede banget. Tapi yang mungkin yang lagi lucu-lucunya nih si binary options ini tuh yang lagi happening. Kenapa? Yes. Karena sedih sih ya kalau misalnya kita kita nontonin YouTube-nya gitu kan, atau baca beritanya, segitunya teganya si orang gitu kan. Mungkin Iya. gini, kalau misalnya ada yang pernah dengar tentang si binary options gitu ya, itu kan kayak kayak bentuk trading online di mana tradernya itu menebak gitu, nebak naik turunnya harga di sebuah aset. Kebanyakan sih pakainya asetnya itu tuh si forex gitu. Dengan mendapatkan, kalau tebakannya benar, itu akan mendapatkan keuntungan bisa sampai 85% deh kalau nggak salah segitu. Tapi kalau tebakannya salah gitu, itu 100% duit yang dia taruh di situ habis gitu kan. Ya. Dan yang menjadi apa namanya pertanyaan sih benernya ya pada awalnya gitu ya. Kalau yang namanya trading, trading kan apa sih, jual beli ya kan? Iya. Jual beli, kita melakukan pembelian atau kita melakukan penjualan. Nah di binary options ini kita tuh nggak jual beli, kita itu ngeliatin orang yang jual beli. Ibaratnya nih, kalau zaman-zaman dulu kala tuh kan yang anak-anak kuliahan dulu demen banget nih namanya judi bola ya kan. Kita kan bukan pemain bolanya, yang main bola ya para atlet-atlet itu sih, para pemain sepak bola. Kita cuman pada betting aja nih, dia menang apa kalah nih ya kan. Kalau menangnya 1-1, 1-2, 2-1, atau seri atau apa kan gitu. Ya. Nah kurlepnya si binary options juga begitu gitu. So gue nggak kurang setuju kalau si binary options ini nih dibilangnya trading gitu loh. Oke. Karena nggak ada yang dia nggak melakukan transaksi itu gitu. Dia hanya put bet on transactions yang dilakukan oleh pihak lain gitu. Nah, masalahnya itu satu ya kan. Terus kedua, itu transaksi real apa enggak, gue pun nggak ngerti, nggak bisa jawab, nggak ada yang bisa ngebuktiin. Bener nggak sih? Pernah ngeliat nggak sih si candle itu tuh cara mainnya gimana? Kita cuma nebak lilin, gitu kan? Ke lilin mau naik apa mau turun gitu. Terus itu ya, apa tuh namanya? Terus yang ketiga ya, ada platformnya nih, ada apps-nya ya kan, yang ngaku-ngakunya trading, investasi apalah gitu. Terus ada afiliator gitu. Oh, mungkin okay. ya kan afiliator itu bahasanya sih yang agak rame sedikit juga. kayaknya happening banget ya bahasanya. Tuh lebih bukan happening, lebih sophisticated gitu loh, afiliator gitu loh. Padahal sih menurut gue afiliator aka kalau misalnya ibaratnya nih, kalau return, kalau imbal hasil di reksadana, kalau di bank bilangnya bunga gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sosial media bilangnya influencer gitu, di binary option itu bilangnya afiliator gitu. Fungsinya sih sama gitu. Ya mungkin kalau orang bilang dia BD-nya kali ya gitu, bandarnya gitu. Gue nggak tahu. Ya kan ini semuanya disclaimer on ya gitu. Apa terus si afiliator ini gitu kan, itu dia yang meyakinkan orang-orang untuk ikut. Why? Ini juga a bit tragic sih. Oke. Incoming call. Oh, pantas. Gimana, Mbak? Ya.
Agak delay kayaknya sedikit, Mbak. Yes. Masih nggak? Masih nggak? Nggak harusnya sih. Nggak harusnya. Boleh diulang lagi Oke. nggak, Mbak? Talking about, Kenapa tuh? iya. Jadi Tentang si ada si affiliator. afiliator. Si affiliator Ya. ini yang menurut gue a bit tragic ya. Dia yang meyakinkan orang-orang untuk ikut. Ya kan, meyakinkan kita semua yang nggak ngerti nih. Nggak ada yang ngerti. Gue rasa juga si afiliator juga nggak ngerti gitu kan. Ya kan, tapi Kayak dia harus kita meyakinkan, recheck deh, Mbak. ya gitu. Afiliator yang ngikut. Again, disclaimer on. Ya. Apa tuh namanya, ngikut gitu. Kenapa gitu kan? Karena they got something kalau ini orang ikut. Tragically, kenapa gue bilang tragically? Karena they got something when these people lose. Kalau kalah, dia dapat. Kalau menang, ya dia nggak dapat. Artinya si affiliator ini kan artinya dia mengimpikan ya orang-orang pada kalah yang diajakin gitu loh. Tragis nggak sih, Bu? Tragis ini menurut gua gitu. Iya. Dah. But that's it, oke lah. Itu masalah kalau menurutku udah bukan masalah pinter atau nggak pinter nih si afiliator, nggak, bukan masalah itu lagi gitu. Kan lebih masalah lu tega nggak tega aja gitu. Ya. Yang lebih tragis lagi adalah kita-kitanya sih kalau menurutku ya gitu kan. Kita-kitanya yang kalau bisa sih mau ikut gitu kan. Segitu agresifnya kah jiwa muda kita gitu sampai kita tuh kepengenan banget dapat return secepat itu 85% gitu. Kayak dari zaman dulu kala sampai sekarang emang kita diajarin kalau mau apa-apa itu mesti usaha, nggak bisa muncul dari langit turun, nggak gitu kan, gitu loh. Ya kan? Dan nggak kaleng-kaleng yang kena banyak gitu. Jadi that's about binary options ya. Jadi yang sebenarnya mesti dicek sih kalau misalnya namanya usaha untuk mengelabui ya apapun bentuknya, bisa dalam bentuk judi online kah, ponzi scheme kah, segala macam. Ya itu sih ditutup 1 buka 1000 gitu. Modelnya banyak gitu kan. Itu nggak akan terhindarkan deh dari kemarin, hari ini sampai selamanya, dan itu nggak akan cuman yang kena tuh bukan cuma kita, yang kadang kan orang mikir ya karena segitu-gitunya sih lo nggak punya duit jadi dikasih tawaran yang menggiurkan, dapat duit banyak gitu dalam waktu singkat cepet terus lo mau gitu kan. Ternyata nggak gitu-gitu juga. Ternyata banyak juga yang orang-orang yang aku kenal gitu ya yang duitnya banyak gitu, investasinya di mana-mana banyak gitu, tapi dia juga ikut gitu. Masalahnya kalau misalnya duitnya dia hilang, dia nggak nangis, ya udah deh gitu kan. Tapi kan kasihan ya kalau kita yang nyari duitnya susah banget gitu kan, mau apa aja susah, maksudnya bukan susah ya, bener-bener ngitung, terus kalau misalnya hilang terus hilang aja gitu. Jadi again tentang si binary options ini ya, kalau misal katakan nih teman-teman yang lagi nonton di sini tuh pada ngelihat, udah pada pernah ditawarin dan pernah ikut bahkan gitu, atau pernah jadi affiliatornya. Bisa jadi. Iya kan, yang jadi affiliator please deh, tolong deh, kesian tahu, lu tega banget sih. Kalau gue sih begitu ya. Iya. Kan lu tega banget lagi, gila itu setega itu gitu. Gue sampai setega itu. Dulu dikasih nomor rekening gitu kan, ngasih unjuk, ternyata rekeningnya emang ditransferin dari si pemilik aplikasi itu gitu kan. Terus terus ternyata yang rugi itu bisa di take out gitu ya, namanya aplikasi yang bikin dia bisa lakukan apapun dong di situ ya kan. Terus dibikin sliding udah mau untung dibikin slidingnya kan, kesian banget ya kan. Karena kalau misalnya dia dikasih untung dia nggak dapat apa-apa gitu. Belum lagi kalau dia buka kelas-kelas gitu kan, kelas regular, VIP, super VIP gitu loh. Itu kan luar biasa. Tapi yang paling mengenaskan menurutku adalah kita yang mau. Ya, karena balik lagi sih Mbak, model bisnis ataupun skema kayak gini nggak akan bisa selesai kalau
peminatnya ataupun orang yang ditawarin tuh tetap mau gitu kan. Can't Jadi sebenarnya agree balik more. lagi ya, jadi balik lagi sebenarnya apa namanya, kesadaran kita sebagai investor nih, Yes. mau nggak sih diajak untuk cerdas, dan juga pastinya lebih aware ya, terutama Iya, tentang literasi keuangan gitu, karena ya memang secara jumlah investor mungkin lebih lebih banyak ya sekarang Mbak daripada 2019 ataupun tahun ke belakang. banget. Ya, tapi nggak bisa menutup mata juga nih, ternyata literasi keuangannya juga masih belum seimbang, nggak seimbang dengan pertumbuhan investor ini, Ada gitu. yang Makanya, bilang tadi yes, ada yang nulis bilang katanya duit duit yang dia dapetin, si aviator dapetin dari lossnya orang-orang itu kan bisa buat sedekah juga, jadi dari yang haram bisa halal. nggak sekalian bikin yayasan, Nah, nggak lah, bercanda iya, dia. iya, bener juga. Ya, 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 iya kan, itu baru ngomongin tentang binary options. Ini yes. ini satu contoh nih, contoh nomor Mm-mm. satu gitu, Mm-mm. yang paling happening saat ini gitu kan. Contoh Ya, nomor dua, yang by the dari way dulu Mbak, nih, ya, sebelum silakan. lanjut ke nomor 2, aku mau Oke. infoin dulu sedikit Ah, nih ke boleh, Sobat boleh, Ipot. boleh, silakan, Ya, silakan. kalau Sobat Ipot punya pertanyaan tentang materi pada hari ini, atau mungkin mau tanya-tanya seputar MNC Asset Management, silahkan langsung taruh pertanyaan di kolom Q&A ya. Nanti di akhir sesi ini, setelah aku ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Prima, kita akan bacain pertanyaan satu-satu dan pastinya langsung dijawab sama Mbak Prima. Gitu, silakan Mbak. Oke. Untuk yang nomor 2 kita akan bahas apa nih? Lebih ke grup Telegramnya kah, Eh, atau Telegram sih itu gampang banget. gampang Yang lah ya? lagi juga sampai yang sampai sekarang lagi yang diburu-buru sama Yuk. investornya, ya itu si robot trading Oh itu. ya, Ini aku cerita. yes, Ini cerita dulu nih. Ini kejadian nyata. Ini sebenarnya si robot trading ini itu tuh bukan baru-baru ini, say. Gitu kayak dari yes. tahun 2019 sebelum ada terjadi pandemi itu. Kadang kan orang berpikirnya bahwa iya begini tuh karena pandemi gitu kan. Pandemi orang duitnya bingung mau diapain, mau jalan-jalan gak bisa gitu kan. Mau mengapa, pokoknya dipegangnya cash aja yang banyak gitu. Terus apa namanya, gaji juga dipotong-potong. Jadi mau cari side income yang mungkin lebih besar daripada main income ya gitu. Akhirnya orang berpikir seperti itu kan, daripada halu-halu nih gara-gara di pandemi 2 tahun gak berakhir kan, udah 2 tahun. Tapi si robot trading itu tuh udah ada dari sebelum pandemi. Aku sih dari tahun 2019 tuh ada yang model-modelnya kayak yang sekarang ini gitu. Sistemnya nggak jauh, nggak dan tidak lain dan tidak bukan adalah Ponzi. Oke, Member get member. Ngajak. oke. Wah, ada incoming call lagi nih kayaknya. Maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak. Oh. Emang Mbak Prima nih orangnya sibuk banget, Sobat Ipot. Kalau Jadi pasti misalnya banyak incoming call. kalau nggak dijawab itu ditelepon terus. Nah, jadi gini Yes, Mbak. ceritanya. Jadi waktu tahun 2019 itu ditawarin terus dengan skema yang sama, Ponzi, member get member. Terus disuruh kasih taruh uang berapa. Yang dibilang 6D itu loh. Daftar, deposit, duduk diem dapat dolar. Itu benar gitu. Oke. Tapi kita akan diuntungin dulu awalannya. Dikasih untung tuh. Habis itu kan kalau gue kan selalu bilang cek dulu, bisa tarik nggak? Bisa. Jadi kita juga bisa narik juga gitu. 1 kali narik, 2 kali narik, yang ketiga udah nggak bisa narik lagi, gone gitu. Oke. Dan itu cuman kayak $1.000 gitu. Pokoknya nggak gede-gede banget gitu. Dan keuntungannya tuh bisa setiap hari. Pokoknya dia bisa menjanjikan itu sehari itu bisa 3%-an lah gitu. Gitu. Kalau 10 hari 30%. Kalau sebulan udah mau 100%. Bahkan itu sedikitnya, kata dia, paling dikit begitu gitu. Dan itu yang paling apa namanya ya, siapa yang nggak mau ya, yang nawarin bukan ibaratnya bukan orang yang nggak punya duit, yang nawarin tuh punya duit banget gitu. Jadi kebayang nggak sih
ini tuh semua orang pakai. Berarti kan gue akan, kalau misal orang yang nggak ngerti-ngerti banget akan berpikir, oh dia aja yang duitnya banyak aja ngikut, berarti ini sebenarnya oke lah gitu loh, bukan kaleng-kaleng lah, bukan bohong-bohongan lah, bukan bodong-bodongan lah gitu kan. Itu 2019 lalu. Dia nawarin bulan Mei, terus gue liburan, pulang liburan, terus gue bilang, nih apa tuh namanya, jadi enggak, udah pada nangis semuanya karena hilang aja begitu. Mau nyari di mana, ya kan? Yang ada kan yang si paling bawah, yang paling kasihan adalah yang paling terakhir masuk. Betul. Karena yang paling Betul, terakhir betul. masuk nggak dapat Nggak keuntungan dapat apa-apa lagi, udah nggak dapat Iya, ampas yang lagi, di udah nggak dapat atas apa-apa. ember, bener. Yang di atas itu dapat yang di bawah, dapat yang di bawah, dapat yang di bawah, yang paling bawah itu kesian banget. Iya, iya, iya. Gitu loh. Dan ternyata semakin kesini semakin banyak modelnya, semakin banyak aplikasinya, dan semakin banyak loh yang ketipu gitu. Padahal nggak, mungkin misalnya gini, kalau misalnya ketipu dalam satu bulan yang sama gitu ya, oke lah, kita pada nggak tahu. Tapi ini yang kayak beberapa bulan lalu ada ketipu, udah ya gitu, jangan lagi ya, ada nih bulan ini ada lagi, ikut lagi, ketipu lagi, udah jangan ya, bulan depan ada lagi, begitu gitu. Jadi kan artinya sebenarnya kalau aku pikir ya, so the problem is not on the apps atau tawaran-tawaran itu. Sebenarnya at the end of the day problemnya ini tuh baliknya ke kita lagi, ke kita sendiri gitu. Iya. Ya, kayak yang tadi aku omongin berarti kan Mbak ya, kalau memang bisnis ini akan tetap ada kalau ada yang ikut atau tertarik untuk join gitu. Kalau misalnya nggak ada yang tertarik lagi, mungkin harusnya bisa selesai kali ya Mbak ya? Iya, satu. Kedua, mungkin harus ada regulator yang bener-bener gini loh, bilangnya bahwa ini nggak boleh, that's it, ya kan? Ya. Bukan nggak boleh, ini bukan, aku tidak mengizinkan gitu. Jadi kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang legal, but that's it gitu. Tapi nggak ada tindakan apa-apa terhadap yang bikin itu gitu. Ya. Gitu kan, datonya ya mau dibilang sindikat kali ya, disclaimer on, atau enggak ya apalah, daripada nyalain orang. Karena gini, karena kalau mau nyalahin juga kalau mau nyalahin atau kita mau tuntut ya, itu agak sulit. Why? Karena kalau we're talking about investment, there's a principle of investment yang dari zaman dulu, sekarang dan selamanya tuh nggak akan pernah berubah. High risk, high return. Itu nggak akan pernah berubah. Jadi lu berani invest, lu akan dapat keuntungan, kerugiannya berbanding lurus, say. Nggak akan mungkin berbanding kebalik. Gitu kan. Jadi itu prinsip yang akan selalu dipegang. Jadi kalau misal katakan kita ikutan terus kita loss gitu kan, dan habis duitnya, lu salahin siapa? Nggak ada. Kecuali naruh duit di bank. Naruh duit di bank ada lembaga penjamin simpanan, ada LPS-nya, tapi ada maksimum keuntungan atau bunga yang dijaminkan. Dan maksimum keuntungannya itu, ya tahu lah ya teman-teman sekarang ya kan, naruh duit di tabungan aja, hari ini 10, besok jadi 9,9 ya kan, artinya ya naruh itu bukan karena fasilitas yang kita butuhin, bukan lagi karena keuntungan yang mau kita dapat. Nggak akan dapat kalau misalnya cuma naruh di tabungan konvensional doang kayak gitu. Nah, tapi kan eagerness kita untuk dapetin bunga keuntungan yang lebih besar daripada naruh duit di tabungan atau deposito, atau mungkin dari itu segitu besarnya, ya itu yang kita pengen dapetin. Tapi orang selalu melupakan konsekuensi tentang resiko itu. Karena segitu besar yang kita dapetin, segitu besar juga yang potensi belum tentu terjadi loh. Yang namanya resiko itu kan bisa jadi bisa enggak gitu loh. Kalau kejadian ya kita udah tahu dari awal, kalau nggak kejadian ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan gitu kan. Jadi tapi jangan pernah lupa itu ada. Nah, yang menyedihkan juga kan adalah kadang sering-sering. Kenapa ini jadi happening banget sekarang? Karena kan kita sekarang tumbuh di dunia sosial media ya, digital ya,
yang semuanya itu tuh gampang banget diakses, sehingga yang namanya influencer apalah gitu ya, yang orang tuh ngikut, dia bilang pakai, dia bilang terjun gitu, itu pun ikut dalam eh, mempromosikan si investasi ilegal ini, yang menurut aku itu bukan investasi gitu. Oke. Ya kan, uh, itu tapi pun nggak bisa disalahin juga ke mereka. Kenapa ya? Wah, mereka nyari duitnya di situ ya kan, satu. Terus kedua, gue juga nggak yakin mereka ngerti-ngerti banget mengenai investasi itu. As long as they got money, and itu dengan niat yang baik, ya mungkin ya niatnya baik, tapi tujuannya kita nggak tahu. Nah, ya udah gitu, dan orang akan ngikut gitu kan. Makanya kan sekarang di mana ada yang namanya influencer, di situ ada, atau ya di situ ada orangnya, ya di situ kita ngikut, pasti kan seperti itu gitu. Padahal ya kita juga besok ibaratnya mulai start ini dan besok juga gitu kan, kita mesti bener-bener lebih aware lagi. Makanya kita bahas deh nih tentang yang namanya waspada, guys. Yes, mesti waspada banget hari ini gitu. Ya. Tambah susah, nggak tambah gampang. Lo nyari duit tambah susah. Gila, yes, ember. ya kan? Jadi ngabisinnya juga mesti dipikirin juga gitu. Oke. Nah, sampai dibilang tuh beli celengan aja kalau mau aman. Ya aman sih, tapi returnnya nggak ada ya. Iya, Kemakan inflasinya inflasi. belum, say. Iya. Gitu. Ya. Nah, kalau gitu Mbak, bisa nggak sih sebenarnya kita identify antara investasi yang sebenarnya aman nih sama investasi yang ya bisa jadi ini menjurus ke penipuan? Itu bisa nggak sih sebenarnya kita bedain gitu Mbak, sebagai masyarakat terutama yang awam nih? Kalau menurutku sih itu bisa banget gitu ya. Satu, gini, teman-teman tahu sekarang bunga berapa ya? Atau mungkin pada nggak tahu juga. Udah deh, paling gampang. Tabungan bunganya kan kecil banget. Itu udah berarti bahwa bunga itu nggak akan jauh-jauh dari situ, udah itu aja. Kalau ada yang punya deposito, nah sekarang cek deh sekarang deposito berapa gitu. Paling kalau misalnya kita punya duit, ibaratnya namanya kita juga employee ya gitu loh, karyawan, apalagi misalnya kita yang baru masuk di dunia kerja, gaji 5-10 juta gitu kan, atau kita punya duit lebih 10 juta gitu, terus udah gitu kita masukin ke deposito, sok atau dicek gitu di bank manapun gitu, dapat bunga berapa. Nah, itu yang wajar. Kalau mau dapat lebih dari itu, sekarang kita mesti pinter naruh di tempat penempatan yang aman. Aman dalam artian itu satu, mesti legal. Ceklah kita ke OJK gitu. Kalau kita nggak yakin nih gitu. Ya kan? Terus kedua, kalau misalnya udah dikasih iming-iming bunga tinggi, fixed return pasti, itu udah mulai tuh alarmnya udah mesti bunyi. Gimana caranya? Itu udah harus ada pertanyaan selanjutnya. Lo mau nggak? Lo invest di gue ya, naruh duit di gue kasih lo satu hari 10%. Cek dulu gitu loh. Atau gue kasih lo, apalagi 85% sih binary options. Lo cuma nebak doang, kalau bisa bener dapat 85%. Gitu, gitu kan, siapa yang nggak mau gitu. Ya kan, nah cek dulu gitu loh. Ini kita cek ke diri kita sendiri aja dulu sebelum kita cek ke OJK gitu. Kak, ini bener apa enggak, legal apa enggak gitu. Cek aja dulu ke kita sendiri. Itu ditawarin begitu, gimana dapatnya? Kebayang kalau misalnya semua orang itu ada sesuatu, kalau misalnya seandainya penawaran itu ada sesuatu yang bener gitu ya, wah udah deh nggak bakal ada lagi yang main saham. Ya kan? Bener juga gitu. sih. Itu APBN kita udah pasti udah berubah-ubah, negara kita naruh duitnya di situ, say, gitu loh. Itu gampang-gampangan aja gitu. Maksudnya jadi jangan terlalu susah-susah juga mikirnya gitu. Karena enggak, there's no such thing untuk dapetin bunga tinggi hanya dengan diem doang gitu loh. Untuk kita nggak ngapa-ngapain gitu. Karena dan terus kita tanya lagi, ini cara mainnya gimana? Mesti tahu cara mainnya ini gimana, cara ngedapetin untungnya gimana.
gitu. Terus resiko yang mungkin terjadi itu apa? Itu orang-orang kadang-kadang suka lupa. Ya. Orang-orang suka lupa nanya, karena definitely yang nawarin nggak akan pernah ngomong. Kamu investasi sama aku ya, aku akan kasih kamu itu maksimum 100% sebulan. Tapinya itu tuh nggak akan pernah dikasih tahu kok. Ya kan? Gitu. Karena biasanya mau returnnya, tapi resikonya ntar dulu deh kalau ada. Kalau enggak, jalan terus. Yes. Karena kan namanya kita ya investor ya, itu juga kali ya, mungkin yang kita berdua nih sama-sama di sini ya, IPOT dan MNC Asset, kita tuh eager banget untuk selalu berusaha untuk memberikan financial literacy, salah satunya seperti sekarang ini gitu. Karena kita itu tipe kita nih orang Indonesia nih, kita tuh selalu siap sama keuntungan, nggak pernah siap sama yang namanya kerugian, nggak pernah. Gitu. Jadi dan kita selalu mengesampingkan kemungkinan terjadinya resiko. Karena kita tuh orangnya apa? Optimis banget gitu. Udahlah, gue pasti itulah ibaratnya kan. Seoptimis itu loh kita loh. Semua teman-teman bagus banget, tapi jangan dikesampingkan karena itu might happen gitu. Kalau misalnya kita ditawarin lebih tinggi lagi returnnya, kemungkinan resikonya itu juga lebih tinggi lagi akan terjadi, lebih terbuka lagi gitu loh probability-nya gitu. Oke. By the way, teman-teman dan sobat IPOT semua yang udah dari tadi udah join nih dan beberapa komennya udah masuk juga sebenarnya di kolom chat. Yang mau punya pertanyaan silahkan bisa tanya langsung ke kolom Q&A biar nggak terlalu jauh nih karena kolom chatnya lumayan rame. Kebetulan hari ini sobat IPOT rame banget ya. Jadi bisa taruh pertanyaan di kolom Q&A biar nggak ketimbun banyak. Dan sebentar lagi nih ada beberapa pertanyaan lanjutan dari aku. Terus kita akan langsung masuk ke sesi Q&A sama Mbak Prima. Nah Mbak Prima tadi kan kita udah belajar ya. Dan sedikitlah dapat informasi gimana sih cara membedakan antara investasi yang kayaknya too good to be true sih. Kalau denger dari ceritanya dari tadi. Ibarat gini ya gitu loh, tiba-tiba gitu tuh kan yang namanya tawaran-tawaran yang menarik dan menggiurkan itu kan seperti dibilang gini, Prima mau nggak kamu nanti makan malam sama Brad Pitt gitu loh. Kayak gitu loh pertanyaannya. Ya kan gue kan yang gini gila-gila lo ya gitu kan. Iya dong. Nah, itu sama persis tuh. Kita tuh harus punya begitunya gitu loh. Setiap kali kita dikasih penawaran yang terlalu too good to be true itu yang terlalu ngawang-ngawang gitu. Gila kali lo ya gitu loh. Maksudnya aku sih ada gitunya dulu supaya kita mikirnya 2 kali nggak langsung kita telan gitu. At least kita agak ngunyah gitu ya. Kalau ibaratnya mamah biak gitu saya gitu, langsung kita telan gitu. Iya, setuju. Nah, semoga sobat IPOT yang sore udah masuk jam sore ya, yang sore ini ikut IG Live kita jadi makin aware juga nih ya kalau misalnya dapet tawaran-tawaran mungkin yang balik lagi tadi too good to be true atau mungkin returnnya sangat-sangat tinggi gitu ya, bisa lebih bijak lagi nih dan juga mempertanyakan sebenarnya ini tuh investasi apa, di mana, terus cara kerjanya seperti apa, mendapat keuntungannya bagaimana dan lain-lain. Itu wajib banget sebenarnya ya Sobat IPOT tahu karena sebenarnya kan basic untuk investasi sendiri itu adalah mengenal produk investasinya kan Mbak? Betul saya. Gitu. Kalau misalnya, ya kalau nggak tahu produk investasinya ya gimana caranya buat menambahkan si investasi tersebut atau mungkin mendapat return dari investasi tersebut kayaknya agak susah juga ya. Kalau benar-benar buta gitu. Kalau teman-teman yang suka sekarang kan lagi pada kepengenan untuk dapet body bagus gitu ya, contoh doang gitu ya kan? Iya. Terus udah gitu kita kan selalu dikasih obat diet ini, obat diet itu, selalu dibilang if you can't read it don't eat it gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ngerti nggak usah, jangan gitu. Kalau nggak ngerti ini bacanya apa gitu kan, sodium apa udahlah. Kalau nggak ngerti bacanya aja nggak bisa, udah jangan dimakan. Ibaratnya kayak gitu, sama kayak investasi yang ditawarin ke kita gitu loh. Kalau misalnya agak tuh nggak ngerti ini apa, binary option coba deh ikut di binary option di mana kita harus nebak candle ina inu, candle apa, forex apa, kepanjangan forex jangan-jangan dia juga nggak ngerti gitu kan tuh apa gitu kan. Kalau nggak ngerti jangan langsung ikut, tanya dulu mendingan gitu. Yes, setuju. At least googling lah say gitu. Yes, bener. Sekarang soalnya apa-apa kan tinggal googling ya. Googling bisa, iya. Ini bahasa lama sih Mbah Google gitu ya, semua serba tahu. Benar. Yes. Oke,
Mbak, sebelum kita masuk ke Q&A, mungkin aku ada satu pertanyaan tambahan lagi nih. Ada nggak saran dari Mbak Prima, eh, biar nih terutama buat Sobat Ipot yang ikut IG Live kita di sore hari ini tuh, udah gitu sampai di sini aja, nggak kejadian lagi. eh, yang penting nih, yang penting yang ikut IG Live kita pada hari ini, nggak keikutan juga investasi-investasi yang ya quote-unquote lah ya kita bilang, eh, ya too good to be true tadi lah gitu. Iya. eh ada saran gak Mbak dari Mbak Prima? Kalau aku sih sekarang gini ya, kita ini dunia semakin maju, semakin modern, digitalisasi di mana-mana, semua informasi itu sangat teramat, sangat gampang untuk didapetin. Ya. Gunakan itu, satu. Kedua, kalau misalnya dunia dan digital ini sepandai dan sepintar itu, kitanya juga mesti keep up, kitanya juga mesti pintar gitu loh. Nah, untuk membuat kita lebih pintar, itu kita mesti banyak nanya gitu. Itu intinya tuh kayak gitu. Terus masalahnya adalah teman-teman semua, supaya kita nggak kena lagi kayak gitu, kita mesti banyak-banyak baca, kita mesti banyak-banyak tahu. Digital sekarang udah bisa membantu teman-teman untuk seperti itu. Dan kita mesti balik lagi ke basic nomor satu, kenapa kita mau investasi, karena kita mau mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Itu kenapa tujuan investasi kita mesti kita lurusin lagi nih, mesti tahu lagi nih, apa sih goal kita nih, nyari duit segini susah, dapat duit segini karena kita punya purpose tertentu. Kalau kita belum punya tujuan, dan we have to set our goal now. Harus punya tujuan, nggak boleh nggak punya. Anak muda sekarang mesti punya tujuan hidupnya ke depan apa, harus ada. Nah, pada saat kita punya tujuan itu, dan kita baru bisa nih menentukan berapa lama kita mau dapat duit berapa, sekarang duitnya ada berapa. Misalnya kita mau dapat duit 100, sekarang duitnya ada 10. Jangka waktunya, saya katakan 10 tahun lagi kita mesti dapat duit 100, atau 5 tahun lagi deh gue mau dapat duit 100. Sekarang gue punya duit 10. Apa yang gue lakukan untuk mendapatkan 90 itu? Nah, baru deh di situ kita akan menentukan jenis-jenis instrumen investasi apa yang kita butuhkan. Dan mau kata jangka panjang kebutuhannya atau tujuannya, jangka pendek tujuannya, semua itu yang namanya dana darurat mesti ada. Yang anytime kita bisa tarik, kayak gitu. Terus kalau mau yang lebih panjang lagi, kita bisa taruh lagi tempat-tempat yang lebih high return. Resiko itu termanage, harus termanage. Kita harus tahu, karena supaya ibaratnya gini deh, ibaratnya teman-teman nih naruh duit di bank, terus teman-teman dapat keuntungan fasilitas bisa tarik kapanpun, kita kalau kemana-mana nggak perlu bawa duit, tinggal swipe segala macam, itu kan ada biaya di situ. Kita mau bayar biayanya dari biaya administrasi bulanan dipotong dari dari rekening kita. Padahal biaya administrasi bulanan itu lebih besar loh daripada bunganya, yang kita nggak realize, tapi kita anggap itu sebagai suatu konsekuensi logis. Nah, itu yang namanya risiko termanage gitu loh. Sama kalau kita juga mau mendapatkan bunga lebih atau return lebih tinggi, kita harus tahu nih resikonya apa. Jadi kita bisa manage itu sehingga kita investasi kita aman, tidur nyaman gitu loh. Yes. Ya kan, That's the tenang, point, nyaman gitu. Daripada kita juga susah juga investasi, mau dapat duit gede-gede tapi gue kagak nyaman tidur, gue takut, duit gue takut hilang apa segala macam. Enggak lah, jangan gitu juga gitu. Ya, setuju Mbak. Terutama poin yang terakhir sih, kalau investasi itu karena banyak juga ya pilihannya, balik lagi banyak juga pilihannya. Jadi harus tahu dulu nih tadi tujuannya, terus jangka waktunya, sama investasi instrumen apa sih yang bikin hati tenang, bisa tidur nyaman. Karena kadang-kadang ya itu balik lagi, orang-orang tuh cuma ngejar returnnya doang, tapi nggak memperhatikan tiga itu loh Mbak. Yes, gitu. Yes, nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa dibilang investor yang pinter gitu. Mau tambah pinter lagi, sering-sering lah itu nontonin IG live-nya Ipot. itu edukatif loh, bener loh. Aku selalu ngikutin gitu. Itu edukatif banget kok gitu. Karena emang apa ya, kayak kita tuh di industri keuangan, di industri finansial, kita tuh punya kayak beban moral untuk kita ngebagi sesuatu yang baik gitu loh.
dan kita berusaha untuk ngasih tahu ke teman-teman semua nih, ini sesuatu yang baik dan ada juga sesuatu yang buruk out there gitu yang kita bisa hindari gitu. Yes. Makanya sering-sering lah kita ngasih tahu semua hal yang berhubungan dengan edukasi finansial gitu, atau financial literacy juga gitu. Oke, Salah Mbak. satunya lewat reksadana tentu ya. Oh iya, tentu saja. Kalau teman-teman jadi bingung ya, baru pemula nih, Iya. bingung mau pilih apa, Nah. mau yang apa namanya resiko rendah itu ada reksadana pasar uang, mau yang resiko tinggi buat jangka panjang ada reksadana saham. Nah, itu betul loh. Teman-teman itu bener banget. Jadi ya ilah yang itu aja masih belum ibaratnya belum selesai, belum ngerti-ngerti, udah mau lagi yang kagak ngerti, ya kan? Ikut aja dulu reksadana. Kalau kita adalah orang yang nggak pernah punya waktu banyak, atau kita nggak pinter-pinter banget dalam melihat, membaca namanya jalannya market gitu, atau kita nggak punya capital atau modal yang gede-gede banget, jangan khawatir, kita bisa kok berinvestasi tanpa harus dibodoh-bodohin gitu kan sama yang kayak gitu-gitu. Masuk aja ke reksadana lewat e-pot, ya kan? Beli produknya MNC Asset gitu loh. Tetap ada selipan jualan. Iya, ada. Iya, jangan sedih ya kan. Saya nggak, tapi that's the thing. Ya. Teman-teman bener-bener mesti ini. Dan kalau nggak ngerti tinggal pantengin tuh, banyak banget tuh di e-pot tiap hari tuh IG live-nya. Kita pinter deh pasti di situ. Oh gitu. Oke, Mbak. Mungkin tanpa lama-lama lagi kita mungkin bisa langsung jawab-jawab ini pertanyaan yang udah masuk Q&A box. Ya, buat Sobat Ipot yang mungkin masih mau nanya, masih kita buka Q&A box-nya. Nanti akan aku bacain satu-satu ya. Ini pertanyaan pertama dari Kak Blue Danimski. Pertanyaannya, ada beberapa nih Mbak platform yang terdaftar di Bapepti tapi nggak terdaftar di OJK nih. Nah itu gimana Kak? Karena kan balik lagi instrumen investasi itu banyak ya Mbak ya sebenarnya. Yes. Gini loh, kalau OJK, kalau Bapepti itu kan untuk komoditi ya sebenarnya ya, gitu loh. Ya mungkin di sana masuk gitu loh. Kalau aku juga, ini disclaimer on lagi nih ya, aku aku nggak terlalu mengerti mengenai apa namanya rules-nya mereka ya, policy-nya mereka gitu ya. Mungkin aja dia daftarin di situ tapi dia nggak daftarin di OJK, mungkin banget. Atau dia daftarin di OJK dia nggak daftarin di Bapepti gitu ya, mungkin juga gitu loh. Gitu. Jadi ya mungkin aja sih dua-duanya itu terjadi, tapi apakah yang di Bapepti itu berarti legal, kalau nggak di apa namanya terdaftar di OJK berarti nggak legal, I don't know juga itu seperti apa. But the thing is, intinya apapun bentuk penawarannya atau aplikasinya atau bentuk cara kerja tradingnya, cek dulu gitu loh, cek dulu apakah itu legal menurut kita deh gitu loh, masuk akal menurut aku nih apa enggak gitu. Itu aja dulu. Sekarang masalahnya mau dibilang nggak legal, kalau dibilang nggak legal lah, kita udah tahu kok dari awal itu nggak legal misalnya gitu ya, tapi dia ngasih keuntungan gede, masuk aja kan gitu loh. Nah makanya sekarang kita mesti balik dulu, kita mesti putar dulu gitu loh. Kalau nggak legal udah stop gitu. Mau nawarin yang tinggi pun jangan ikut, karena kalau misalnya kita kena resikonya, kita nggak tahu kepada siapa kita harus teriak nih gitu. Intinya kayak gitu. Jadi karena kesian banget, bukan orang lain, kesian gue nya, kesian lo nya gitu, kesian kitanya nih, kesian kitanya loh. Pada saat itu kita merasa investor dirugikan. Enggak, kita tuh nggak dirugikan sama mereka, kita dirugikan sama diri kita sendiri yang mau ditawarin begituan. Mohon maaf nih, agak sedikit apa ya, statementnya agak sedikit harsh gitu, tapi tapi itu loh, akhirnya at the end of the day gue berpikir seperti itu loh Sia. Sekarang high risk high return, nggak ada investasi yang dijamin, ya kan? Terus kita udah tahu nih gitu. Terus pada saat kita dapat keuntungannya, kita nggak berteriak-teriak kan?
kita makan sendiri, diam-diam sendiri, Ya, senang sendiri. Tapi giliran kita rugi, yes, yes, kita ngasih tahu semua orang gitu loh. Terus kita minta itu orang, itu orang atau itu aplikasi atau siapapun yang di situ tuh harus balikin duit kita gitu atau apalah gitu kan. Kita merasa kita sebagai korban. Dari siapa? Apakah dari mereka yang ngajakin atau dari kita yang terlalu mudah setuju. untuk tergiur Iya, gitu iya. loh. Makanya waspada, again, itu kita mesti waspada sekarang nih, udah mesti seperti itu gitu. Oke, berarti ini Karena refer to karena gue belum pernah lihat sih yang sekarang nih merasa dibohongin dengan aplikasi-aplikasi investasi bodong apapun itu quote and quote menang di pengadilan tuh gue belum pernah lihat sih, belum pernah tahu sih. Yang ada cuma buang-buang duit doang, capek, stres gitu. Yang ada begitu loh. Oke. Ya kan? Oke. Berarti ini kembali lagi pertanyaannya ke penjelasan yang tadi Mbak Prima sebenarnya udah jelasin ya, gimana sih differentiate atau ngebedain nih antara investasi yang aman atau justru malah investasinya sebenarnya too good to be true atau yang ngada-ngada aja gitu. Ini bisa yang ngadi-ngadi. ngadi-ngadi kalau zaman sekarang bilangnya. Bilang yang ngadi-ngadi loh. Gitu ya kan. OJK Yes, aja yes. ada lagunya apa sih? Investasi bodong ya pasti bohong gitu. Ya kalau ya investasi bohong ya pasti bodong, kayak dua kayak gitu aja. Emang udah dikasih tahu sih gitu. Nah, kita harus jadi anak yang dengar-dengaran gitu. Kalau udah dikasih tahu mau OJK tetep aja kita mau tergiur sama yang bunga-bunga tinggi ya boleh silakan. Tapi resiko jangan ditanggung sendiri gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak. Pertanyaan selanjutnya Mbak. Ini dari @putri.setiawan.9210. Pertanyaannya, worth it nggak kalau beli ETF padahal bukannya di reksadana ini udah ada MI yang lebih paham ngatur jual dan belinya Mbak. Mungkin boleh di-share dulu nih. Worth it. Ya. Gimana Mbak? Silakan Mbak. Nggak gini, gampang aja ntar. Ya kan, action, maksudnya gini, ETF ini ada yang enggak sih ya kan. Intinya kalau kita beli ETF itu reksadana juga kok gitu. Tapi reksadana yang ibaratnya yang gampangnya gini, kalau reksadana yang regular, reksadana saham yang biasa, yang teman-teman beli langsung lewat MI gitu ya, itu ada cut off time-nya, kita akan NAB-nya itu di akhir hari gitu loh. Artinya kita nggak real time. Bedanya sama ETF yang gampang mikir aja ya, bedanya sama ETF itu real time gitu. Cuma memang kita butuh belinya itu bisa pakai basket, bisa beli yang satuan, tapi di pasarnya itu di pasar reguler gitu. Kalau yang pakai basket itu kita bisa dapat harganya tuh lebih bagus, kayak gitu-gitu. Cobain aja, bagus kok, nggak apa-apa gitu. Itu MI juga kok, orang reksadana juga, cuman kita jual belinya karena langsung real time, kita jual belinya dari teman-teman di sekuritas gitu. Lipat lah, udah paling beli lipat lah, itu udah semua ada. Iya, mau apa, mau ETF, reksadana saham ada semua. Palu gada saya di situ ya. Kan untuk memenuhi kebutuhan Mbak. Iya. Yes. Sobat ipot pada pinter-pinter semua sekarang, nggak ada yang kena begitu-begitu. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya harus aku yang jawab karena pertanyaan dari Kak @badpeople1202. Pertanyaannya, kalau sekuritas yang kita pakai bubar, terus gimana uang dan saham yang dipunya? Oke, sebenarnya ini udah ada lah ya contohnya atau kejadiannya. Mungkin teman-teman bisa browsing dan searching. Tapi sebenarnya Sobat Ipot dan teman-teman semua yang hari ini mungkin join IG Live kita, setiap sekuritas tuh pasti punya yang namanya RDN Sobat Ipot. Jadi Sobat Ipot akan dibukakan akun di sekuritas dan juga RDN. Nah, RDN ini adalah rekening dana nasabah atau rekening yang biasa akan dipakai untuk transaksi khusus efek, entah itu reksadana, ETF, saham, atau mungkin instrumen lain gitu ya yang masih dalam efek, itu bisa transaksinya dari si RDN ini. Jadi uangnya Sobat Ipot itu nggak masuk ke sekuritas tersebut. Apakah tetap bisa digunakan? Pastinya tetap bisa gitu, karena
balik lagi uangnya itu nggak masuk ke sekuritas tapi ada di bank khusus untuk RDN dan juga atas nama teman-teman sendiri gitu. Nah kalau sahamnya gimana karena tercatat di KSEI sebenarnya Sobat Ipot, jadi sebenarnya aman juga gitu, nggak Nggak ada balik masalah. lagi. Betul, karena balik lagi itu nggak ada di sekuritas gitu. Jadi harapannya memang ada banyak nih orang-orang yang terlibat, terutama ada bank, terus habis itu ada KSEI juga yang ngejagain juga nih aset dari teman-teman semua gitu. Kalau misalnya sekuritas yang kita pakai misalnya bubar, nah itu biasanya ada opsi juga nih. Ini FYI aja sih. Kalau misalnya bubar, teman-teman bisa pilih pindah sekuritas dan pindahin asetnya ke sekuritas lain yang masih berjalan. Itu mungkin banget dan pasti sih harusnya seperti itu. Ya. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Ayen.yen. Tapi ini pertanyaannya agak bingung, jadi mungkin nanti kalau misalnya aku salah, kakaknya boleh chat juga ya di kolom chat, biar aku juga tahu nih, apakah Ipot ada kerjasama dengan agen penjual reksadana lain? Nah, mungkin harus dilurusin sedikit, kalau Ipot ini adalah agen penjual reksadananya justru. Gitu, ya, Ipot sendiri ini Mungkin ada dengan MI lain kali mungkin ya, pertanyaannya. Mbak ya. Mungkin. Nah, kalau Ipot nih agen penjual reksadana, kalau MNC Asset Management ada salah satu manajer investasi nih yang udah kerja sama Ipot gitu. Yes, Kalau gitu. pilihan MI yang lain ada nanti Kak Ayen.yen bisa ke ipotfund.com juga, nanti akan direct langsung ke webnya. Yes, bisa langsung lihat-lihat di situ ada produk apa aja sih yang ada di Ipot gitu. Ya. Oke, kayaknya pertanyaannya yang inline sama tema kita hari ini itu aja sih Mbak. Gitu. Nah ini untuk pertanyaan penutup sebelum aku selesaiin IG Live kita pada siang hari ini. Mungkin ada nggak saran-saran atau pesan-pesan dari Mbak Prima buat Sobat Ipoti yang hari ini atau sore ini udah join sama kita? Apa ya, saran dan pesannya, kesan dan pesan ya Pak, nggak sarannya gini, pokoknya hari gini kita mesti lebih waspada gitu. Gini, kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan kita karena kita dapetinnya nggak gampang gitu kan. Nah karena kalau kita jadi orang yang bijak, kita harusnya sih lebih waspada terhadap semua bentuk penawaran yang mengatasnamakan investasi gitu. Karena namanya investasi, balik lagi ke diri sendiri gitu. Kita mau tujuannya buat apa sih kita berinvestasi itu, harus ada tujuannya gitu. Jadi sehingga nanti kalau kita udah tahu tujuannya, kita mau naruh di mana, berapa jangka waktunya, segala macam kita udah tahu, kita bisa tentukan instrumen-instrumen apa. Sehingga pada saat kita ditawarin sama yang modelnya too good to be true itu gitu, sama modelnya yang terlalu fantastis dan tidak realistis itu, nggak realistis, kita udah punya self alarm gitu loh, punya self warning gitu, tanpa harus lagi kita mesti ngeliat ke kanan ke kiri nanya si ini si itu, testi orang, baca review gitu ya. Kalau misalnya kita itu kan gitu, kalau mau tahu nih barang bagus apa enggak, ini ori apa enggak, kita kan lihat review orang segala macam kan. Nah itu bisa salah satu menjadi indikasi, tapi bukan the only thing yang akan menentukan gitu. Jadi balik lagi sendiri, gue nyaman gak sih kalau ditawarin kayak gitu, gue harus nyaman gitu. Dan the only thing yang akan bikin saya nyaman adalah kalau saya tahu itu aman gitu. Nah kalau saya tahu itu aman, apa dari mana saya mesti mengerti mengenai legalitasnya. Cara mengetahui itu legalitas atau enggak, ya udahlah, paling gampang googling aja. Kalau misalnya mau lebih firm lagi, kita telepon ke OJK, tanya ke OJK gitu. Jadi kalau udah itu semua tapi masih tetap belum bisa untuk menutupi tergiurnya kita terhadap bunga-bunga tinggi itu, ya kan, balik lagi, itu realistis nggak sih, Say? Yeah. Ingat teman-teman, high risk, high return. Nggak mungkin enggak, itu semua berbanding lurus. Mau dapat keuntungan tinggi, setinggi itu juga risiko yang mungkin terjadi. Gitu. Jadi risiko mesti bisa kita ukur gitu, sehingga kita bisa taruh diri kita nih, oh gue kayaknya cocok sama risiko yang begini. Banyak kan contohnya gini,
Ada orang yang nggak bisa main saham. Mau dikasih bunga setinggi apapun atau return setinggi apapun, indikasi return setinggi apapun, dia nggak bisa. Karena dia nggak bisa dapat resikonya, karena itu duit nggak boleh hilang, nggak boleh minus atau nggak boleh apa gitu. Nah, dia nggak akan ambil itu bijak gitu. Karena dia pada saat dia mau dapat keuntungan, dia juga lihat dia lebih suka untuk taruhnya di reksadana pasar uang atau nggak reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, nggak ada sahamnya. Dia lebih suka itu. Nah, jadi itu risikonya orang-orang gitu loh, yang dia bisa lihat sehingga dia tuh juga bisa nyaman gitu untuk berinvestasi, keuntungannya juga dia bisa dapetin. Enak deh pokoknya, nggak sesusah itu kok investasi. Yes. Tuh, pusing-pusing reksadana aja lah. Setuju. Aman. Gampang. Iya. Karena aku termasuk yang konservatif, Mbak. Jadi aku juga maksudnya lebih suka nyaranin udahlah reksadana aja biar nggak ribet gitu kan. Iya. Yang ini loh, kenapa begitu? Satu, nggak ada ininya, nggak ada administrasi bulanannya ya kan. Kedua, indikasi return yang kita dapetin setiap harinya itu tidak dipotong pajak karena bukan merupakan objek pajak. Tiga, ada tim investasi sendiri yang emang certified di situ gitu loh. Kita nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Dan semuanya itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Udah gitu. Anytime bisa kita ambil. Ya kan? Sampai habis juga, sampai kalau titik koma boleh. Tuh, apalagi. Dan amannya, kita nggak ada nih cerita ini kalau misalnya di Telegram kan gini kan, yang di grup-grup transfernya ke 6 orang kan. Nggak ada ceritanya. Iya benar. Gitu, say. Gitu. Itu aja tuh udah jadi alarmnya tuh udah kenceng banget kalau aku sih ya. Transfernya ke nomor rekening siapa nih? Nama orang. Oh, nggak bisa. Nggak boleh begitu. Harus transfer ke nomor rekening atas nama kita sendiri, atau nomor rekening atas nama fund-nya gitu. Bukan atas nama PT MNC Asset Management atau PT Indo Premier, enggak gitu. Gitu, say. Betul, setuju banget. Karena mungkin aku nggak bosan-bosan nih ngingetin juga buat Sobat Ipot. Kalau mungkin tadi kan aku sempat bilang ya kalau aku konservatif, bisa jadi mungkin teman-teman dan Sobat Ipot semua ada yang moderat atau mungkin bahkan agresif gitu. Jadi pilihan investasinya lebih agresif dari aku, bisa jadi ke saham dan lain-lain gitu ya. Itu sah-sah aja sebenarnya karena kan balik lagi preferensi orang beda-beda, kemudian profil resiko orang juga beda-beda. Bisa jadi aku even sama Mbak Frima yang juga sama-sama kerja di industri keuangan punya profil resiko yang beda, atau mungkin sama mungkin saudaraku mungkin yang sedarah juga bisa jadi beda juga. Ini lucu nih. Kan Lucia kan di Indo Premier Sekuritas ya kan, tapi dia orangnya moderat gitu loh, agak moderat konservatif gitu. Jadi ini reksadana. Kalau aku bilang reksadana sih wajib banget punya. Gini hari gini nggak punya reksadana, lo nggak keren, beneran serius. Terus tapi kalau aku yang di industri reksadana, aku selalu trading saham di Ipot. Oh, oke. Gitu. Iya, serius. Gue buka semua, tapi yang gue pakai Ipot. Kenapa? Paling enak. Itu paling user friendly, I like it. Gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku kasih tahu ke yang tetangga sebelah atau temanku atau ini gitu ya, belum tentu dia mau dalam artian belum tentu dia mau ikut trading saham karena ya itu nggak nyaman. Mereka nggak mau resikonya gitu. Walaupun aku bilang, oh ini bakal bisa dapat sekian nih, hari ini IATA ARA gitu kan, apa itu gitu, gitu, mungkin banget. Iya. Senang gitu. Udah yang pasti-pasti aja, ya kan? Ya betul. Gitu. Oke. Kayaknya udah lewat juga nih Mbak, dikit lewat. Cepet banget loh, sejamnya iya nih, ya. sejam cepet banget ya, kurang ya Mbak. Iya, makanya sering-sering begini kita gibah yang berfaedah tuh. Bener banget, bener. Daripada cuma gosip kan ya. Iya. Mending yang berfaedah kayak gini bisa nambah pengetahuan dan insight juga nih buat Sobat Ipot semua. Benar. Pokoknya kita nggak jemu-jemu untuk bilang, please waspada. Yes. Gitu. Nggak semua investasi aman. That's true. Gitu. Yes. Mau yang aman, ke Ipot liatin aja di situ semua aman. Aman dalam artian legal.
Ya, Oke, Haris oke. High Return. Tuh, dah. Oke, Mbak Prima, terima kasih banyak buat Thank you, waktunya nih, udah Lucia. sharing sama kita di sore hari ini. Anytime, darling. Thank you so much. Thank you. Nah, buat Sobat Ipot yang udah join sama kita juga, terima kasih banyak yang udah join. Um, semoga ilmu yang dibagiin sama Mbak Prima hari ini bisa bermanfaat pastinya. Dan